Arsy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Orang yang berkeyakinan Allah ada di Arsy, bertempat di Arsy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas Arsy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di Arsy, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas Arsy, apakah Tuhan itu lebih besar daripada Arsy atau lebih kecil daripada Arsy? Nah, ini problem lagi. Innahu telah tanzilu Rabbil Alamin, sesungguhnya Al-Quran benar-benar tanzil, diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihirul amin. Gimana turunnya? Ini Allah jawab sebenarnya. Allah langsung jawab. Gimana turunnya? Allah di atas, kita di bawah. Allah turun ke bawah juga? Ya, jangan seperti kata Ibnu Furak ketika bicara di depan Sultan Mahmud Subtikin. Dia katakan, tidak mungkin Allah di atas. Sebab kalau mungkin di atas, mungkin di bawah. Dia pakai apa? Akal. Segala yang mungkin Allah di atas, mungkin di bawah. Tidak, kata Sultan Mahmud, tidak, bukan saya yang mengatakan sehingga itu lazim bagi saya. Yang mengatakan di atas itu Allah. Kenapa kita katakan tidak di bawah? Karena dia tidak bilang di bawah. Jadi kita tidak mungkin katakan Allah di bawah. Kan ini yang menjadi syubhat besar bagi kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin, mereka mengatakan kalau seandainya Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia, arasnya tinggal, berarti dia di bawah aras, kan gitu ya? Iya tak? Ini pikiran antum, bukan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tak pernah mengatakan aras tinggal. Al-Quran tak pernah mengatakan Allah berpindah. Al-Quran dan hadis tak pernah mengatakan ini. Ini lazimnya qiyas antum terhadap makhluk. Jelas ya? Jadi kita hanya mengatakan apa yang Allah katakan, tak boleh ditambah. Kata Imam Syafi'i, tak boleh kita tambah satu huruf pun. Ya, dalam Muqaddimah Risalah kemarin, kita tidak boleh mensifati Allah lebih dari yang dia sifati. Sebagaimana nas Al-Quran hadis hanya sebatas itu. Inilah yang sahih. Kalau kita carikan makna lain nanti salah, kita pasti salah. Pasti salah. Seperti orang menakwilkan istawa dengan istaula. Istaula, mana yang lebih baik maknanya? Istawa atau istaula? Istawa, maka Allah pilih itu. Tidak dikatakannya istaula, karena istaula dalam bahasa Arab, silakan balik kamus. Seperti kata Imam Al-Azhari, dia katakan bahwasannya istaula itu seseorang asalnya tak menguasai, habis itu menguasai. Jelas? Misalnya masjid ini dulu tidak dikuasai oleh seseorang, misalnya Pak Usman misalnya, atau Zaid bin Sabit, dia namanya Zaid ya, dikuasai oleh pengurus lain. Tiba-tiba dia kudeta misalnya. Ada orang kudeta? Ada juga kadang-kadang. Misalnya dia ambil alih, itu namanya istaula. Sebelumnya menguasai, lalu dia kuasai. Tuan-tuan rela tidak Allah sebelumnya tidak menguasai aras? Rela? Makanya makna ini buruk sekali, tanpa disadari oleh sebagian saudara kita kaum muslimin, sehingga memilih menukar kalimat istawa dengan istaula. Lari dari makna yang Allah tetapkan, dicari makna yang lebih buruk, yang tak patut disifati Allah dengannya, yang tak patut Allah disifati dengannya. Kenapa? Karena ada syubhat akal tadi. Syubhat akal. Kalau begini mesti begitu, kalau begini, semuanya dikiaskan kepada makhluk.